Saya mau nonton penyanyi idol. Penyanyi idol. Kita pada saat ini punya norma budaya. Setiap orang harus berjenis kelamin. Laki atau perempuan. Hanya ada dua jenis kelamin. Bayi terlahir dengan kelamin ambigu. Akhirnya dioperasi untuk menormalkan alat kelamin mereka dan membuat tubuh mereka menjadi pria atau wanita. Begitu juga transseksual yang ingin dioperasi alat kelaminnya menjadikan mereka gender sesuai apa yang mereka rasa atas dirinya. Ya. Dikira di TV toh? Di TV. Terdapatlah seorang perempuan namanya Judith Pamela Butler. Siapa sangka dia orang pintar, akademisi, filsuf dan teorisi gender yang lahir di Amerika tahun 56. Dia bergelut di bidang akademis. Dia menulis berbagai filsafat dan dipengaruhi oleh filsafat politik, juga filsafat gender, etika, queer, teori sastra, dan feminisme generasi ketiga. 22 bukunya Bodies That Matter, On the Discursive Limits of Sex, dan Gender Trouble, Feminism and Subversion of Identity. Buku ini diterjemahkan ke dalam 27 bahasa. Yang paling terkenal berisi bagaimana ia menentang gagasan gender konvensional dan mengembangkan teorinya sendiri tentang performativitas gender. Teori ini berpengaruh besar pada perkembangan feminis dan teori queer. Judith Pamela Butler dianggap banyak orang salah satu suara paling berpengaruh dalam teori politik kontemporer. Dan sebagai ahli teori gender paling banyak dan dibaca dan berpengaruh di dunia. Menurutnya gender itu performatif, terinspirasi deskripsi Austin, istilah performatif, dan klaim Derrida yang mengklaim kekuatan performatif berasal dari iterabilitasnya alias pengulangan. Judith Pamela Butler mengatakan seks sama dengan gender, konstruksi budaya. Sex is culturally constructed as gender. Disebutnya seks sebagai norma budaya karena seks tidak lagi diberlakukan sebagai sesuatu yang ditentukan oleh tubuh.
Sejak jenis kelamin orang diubah sesuai norma budaya. Judith Pamela Butler melihat seks dibangun secara sosial. Gender Trouble, bukunya Butler, mempertanyakan yang dimaksud identitas. Istilah perempuan misalnya mengacu kepada identitas umum, merupakan sebuah istilah bermasalah karena kelompok terdiri dari semua wanita berisi begitu banyak orang yang berbeda, sehingga tidak mungkin menemukan penyebut yang sama. Menurutnya, gender tidak boleh ditafsir sebagai identitas yang stabil, tetapi dibentuk secara lemah dalam dimensi waktu, dilembagakan dalam ruang eksterior melalui pengulangan tindakan bergaya. Menurutnya, identitas gender tidak stabil, maka kita perlu menafsirkan klaimnya bahwa mustahil untuk menjadi suatu jenis kelamin atau gender. Jika gender sebuah tindakan performatif, hal ini hanya ada saat dilakukan. Jika kebenaran batin gender hanya fabrikasi, identitas gender sejati hanyalah fantasi, diinstitusikan dan ditorehkan dalam permukaan tubuh, maka gender sejatinya tidak bisa besar, tidak bisa benar atau salah. Ia hanya hasil produksi atas efek kebenaran wacana identitas primer dan stabil. Maka gender tidak boleh digeneralisasi bahwa klaim gender setara dengan perilaku. Laki-laki yang masuk kamar mandi menjadi laki-laki, tidak begitu. Dan orang sama mengenakan rok saat itu disebut perempuan, tidak begitu menurut Pamela Butler. Hal ini membuat gender benar-benar cair, yang bukan merupakan klaim yang ada. Butler menyarankan memperlakukan gender sebagai pilihan dan gagal menyadari keberadaannya sudah ditentukan oleh gender. Apakah properti mendahului gender? Dengan itu ada putaran antara gender dan identitas. Kasusnya bukan pada orang gender tertentu,
yang berperilaku cara tertentu mampu mempengaruhi norma sesuai untuk jenis kelamin. Sarannya orang tak dapat memiliki gender tertentu Tadi menurut Judith Pamela Butler, identitas gender tidak bisa mendahului tindakan gender. Tak banyak tindakan gender dan identitas ada pada saat bersamaan. Tindakan gender terus-menerus menjadikan gender identitas. Dengan demikian Judith Pamela Butler mengatakan identitas gender tidaklah stabil.